Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, segala puja dan syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan, kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk tausiah malam ini sekalian, karena kita telah baca Yasin dan diniatkan memang untuk keluarga dari Sahibul Bait. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian juga Abi Dawud, dari Abi Usaid Malik Ar-Ribi'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ja'a rajulun min Bani Salamah, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dari Bani Salamah, lalu bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata laki-laki itu, "ada enggak kebaikan yang masih tetap bisa saya lakukan sebagai bakti saya kepada orang tua setelah wafatnya? Abarrohuma ba'da mautihima," kata laki-laki. Nabi SAW mengatakan, "Na'am," pasti tentunya ada. Dalam hadisnya sekalian ada beberapa perkara yang Nabi jelaskan. Perbuatan baik kita kepada orang tua yang sudah wafat. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Bapak kira-kira makna as-salatu alaihima di sini apa? Salat itu menurut lughah artinya doa kan? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Jadi salah satu bakti kita sebagai anak terhadap orang tua setelah wafatnya mereka itu tidak putus ya, lewat berdoa, mendoakan keduanya, memohonkan rahmat untuk keduanya, dilapangkan di dalam kuburnya, ya, diterima amal ibadahnya, ya, dihapus segala khilaf dan salahnya. Berdoa kita agar kuburannya dijadikan sebagai taman dari taman-taman surga dan dijauhkan dari bara api neraka. Inilah doa-doa yang kita mintakan kepada Allah untuk mereka di setiap, yang kata ulama sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Dari mana ulama mengatakan demikian? Itu berdasarkan ayat dalam surah Luqman, di mana Allah mengatakan, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah dalam ayat ini, anishkurli, hendaklah kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku, kata Allah. Baru kata Allah, waliwalidayka, dan berterima kasih kepada orang tuamu. Lalu ditafsirkan para ulama ayatnya sekalian, bahwa bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, itu amaliyahnya adalah dengan menunaikan salat 5 waktu. Sedangkan berterima kasih, bersyukur kepada orang tua, mendoakan mereka di setiap salat 5 waktu. Begitu tafsiran sebagian ulama tentang ayat ini. Sehingga para salaf mengatakan, sejak kami dengar ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, maka sejak itu pula kami tidak pernah lupa mendoakan orang tua di setiap salat 5 waktu. Ya. Dan termasuk dari as-salatu alaihima, kata Nabi, salat atau doa untuk keduanya adalah salatul janazah. Begitu kata mereka, para ulama. Termasuk doa kepada orang tua itu adalah mensolatkan mereka, yang dinamakan dengan salat janazah. Karena hakikat salat jenazah adalah doa. Itu dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Padahal memohonkan ampun itu juga bahagian dari doa, kan? Tapi dikhususkan dia oleh Nabi, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Sekalipun mereka semasa hidupnya itu saleh, kata para ulama, tetap doa ampunan untuk mereka itu tidak putus. Dan itu sudah diajarkan Quran, hadis kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi juga, Nabi mengatakan nanti ada orang tua tuh yang terkaget-kaget. Mungkin termasuk kita nanti, insya Allah, yang terkaget-kaget di akhirat ketika tiba-tiba kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yang kita merasa tidak beramal dengan itu. Sampai kita mengatakan saat itu, anna li hada, dari mana ya Allah aku dapatkan ini? Ya, dari mana aku dapatkan ini? Lalu dijawablah oleh malaikat atas perintah Allah, bistighfari waladika laka, ini adalah kebaikan dari permohonan ampun anakmu untukmu. Ya. Jadi kita orang tua ini tausiah atau wasiat kita kepada anak kita ini untuk mendoakan kita, Pak. Ya. Itu tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Harus betul-betul kita ingatkan mereka. Udah berdoa belum untuk ayah, untuk mama? Karena bila ini kita biasakan, ya, dari mereka sejak kecil dengan kita, maka ini juga nanti akan menjadi terbiasa bahkan sampai wafat kita. Ya. Karena seletih apapun kita membesarkan mereka, menyekolahkan mereka sampai berhasil, ya, Bapak banggakan dia. Tapi tidak ada yang kita harapkan dari mereka setelah wafat kita kecuali doanya, ya, kecuali doanya. Ya. Jadi itu yang kedua, istighfari lahum.
Kemudian yang ketiga sekalian, infadu ahdihima, menunaikan wasiat atau janji atau nasihat mereka. Ya. Menunaikan nasihat mereka atau wasiat mereka. Ya, termasuk wasiat kita sekalian ya doa tadi. Doa. Jadi ketika dulu orang tua kita masih hidup misalnya, atau sekarang Pak, yang mungkin orang tua masih hidup, selalu mereka berpesan jangan lupa doakan ayah, jangan lupa doakan ibu. Ini salah satu ya yang harus kita lanjutkan setelah wafatnya mereka. Infadu ahdihima. Tentunya kebaikan-kebaikan lainnya. Cuman dalam hal ini kata para ulama ada yang perlu kita ketahui berkenaan dengan melaksanakan yang menjadi wasiat mereka untuk urusan harta sekalian. Nabi mengatakan bahwa la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini wasiat harta. Kan orang tua dulu kita begitu kan. Kadang-kadang karena mereka kurang paham dan mereka punya harta Pak, ketika membaginya gampang aja. Ayah kalau mati nanti rumah ini untuk si fulan, tanah yang di sebelah sana untuk kakak kalian, kebun yang di sana untuk adik perempuan kalian, dan seterusnya. Tapi di situ disebutkan kalau sudah wafat. Nah, Nabi SAW telah menjelaskan la wasiyata liwarith. Tidak ada wasiat harta bagi ahli waris. Karena kalau wafat siapapun dan meninggalkan harta, mau dia pakai wasiat atau tidak, harta itu dia akan jatuh kepada ahli warisnya. Ya, akan jatuh kepada ahli waris. Itu satu. Yang kedua, bila wafat seseorang dan meninggalkan harta, maka hartanya itu, ya, nah, itu akan dibagi dia berdasarkan ilmu waris. Ya, berdasarkan ilmu waris. Jadi tidak cocok lagi diamalkan apa yang menjadi wasiat semasa hidupnya, tanah ini nanti untuk pulang, perumahan ini untuk adik kalian, yang ini untuk tidak. Kata ulama, wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan malah. Jadi kembalikan wasiat itu kepada hukum waris. Ya. Tapi kalau dia lakukan itu semasa hidupnya, yang dikatakan dengan hibah dan adil, semua ridha, ya kan? Ditambah lagi tidak ada di sana niat terselubung. Apa maksudnya terselubung? Dibagikan harta ini cepat-cepat sebelum wafatnya biar si fulan nggak dapat. Itu niat terselubung. Padahal kalau dia wafat, orang itu akan dapat. Nah, tapi disiasati seperti itu, kalau ini hukumnya haram, nggak boleh. Ini salah satu wasiat yang tidak boleh dilakukan dan dilaksanakan. Atau misalnya dia berwasiat yang bila aku wafat nanti tolong seluruh hartaku dijual lalu diinfakkan, dibangunkan ke masjid. Mungkin sudah kesal sama anak-anaknya. Ya. Tolong jual semua. Ini juga nggak boleh. Ya, ini juga nggak boleh. Kenapa? Kalau untuk wasiat, ya, kata Nabi SAW,
jangan lewat dari sepertiga harta. Bahkan Nabi mengatakan wathulutsu katsir, sepertiga itu terlalu banyak, karena ahli waris masih berhak mendapatkannya. Nah, ini salah satu yang dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan wasiat keduanya bila sudah wafat mereka, apa yang harus kita lakukan. Terakhir dalam hadisnya sekalian, yang ini mungkin jarang diketahui orang, kecuali kita yang mengaji seperti ini. Ikramu sadiqihima ba'da mautihima, memuliakan dan menghormati, menyayangi sahabat-sahabat mereka semasa hidupnya. Ya. Kita anak-anak ini, sebagai anak mereka ini, pasti kita tahu Pak siapa kawan akrabnya, kawan berbincangnya, ya, kawan bermusyawarahnya. Bila ada sesuatu ya di rumah, pernikahan kah, apakah, pasti dia diajak orang pertama yang bermusyawarah. Ya, orang-orang macam ini, yaitu kawan ayah, kawan emak, sahabat-sahabat mereka semasa hidupnya dalam kebaikan. Kita sebagai anak wajib kita jaga persahabatan itu setelah wafatnya mereka. Sampai kata para ulama, termasuk kepada anak keturunan dari sahabat ayah kita itu. Jadi tak terhenti di mereka, Pak, tapi ke keturunannya juga kita sambung dia. Ayahmu dulu dengan ayahku itu bersahabat. Ya, makanya dalam salah satu hadis atau riwayat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, ya, apa dia yang katakan, pernah dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Madinah menuju Mekah, di tengah perjalanan berpasan dengan salah seorang laki-laki, dalam riwayat itu sebutkan Arabi, dari suku Badui. Arabi, kalau dikatakan Arabi berarti Arab pedalaman, Badui lah kita bilang. Makanya orang-orang Arab sekarang tuh mana mau dia dibilang Arabi, dia bilang anak Arabi, beda. Jangan bapak bilang hai Arabi, ya ketopong ya. Ini Arabi. Arabi. Jumpa di tengah jalan. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar saat itu mengendarai keledainya Himar. Cuma dalam riwayat itu disebutkan apabila dia bosan naik ontanya. Wow. Apabila dia bosan naik ontanya, maka yang ditunggangilah keledainya. Jumpalah dengan laki-laki tadi tengah perjalanan. Langsung dia turun dari tunggangannya dan menyerahkan keledai itu untuk si Arabi tadi. Dia buka pengikat atau sorbannya, imamahnya, ya, yang melindungi dia biasanya dari terik matahari. Dia serahkan itu ke laki-laki tadi. Sudah. Malik bin Dinar bahkan termasuk dalam riwayat disebutkan A'mash. A'mash itu Pak, murid dari Abdullah bin Umar. Kalau kita ke pelajaran hadis dalam istilah sanad, ya, A'mash dengan Ibnu Umar ini adalah silsilah az-zahabiyah. Ini silsilah emas. Jadi hadis itu kalau diriwayatkan oleh A'mash dari Ibnu Umar dari Rasulullah, ya, ini adalah sanad yang paling terkuat. Ya. Jadi A'mash, begitu juga Malik, ketika melihat kejadian itu, mereka merasa heran. Siapalah laki-laki ini kok sehormat itu beliau?
Ya, tapi tidak ada yang mau komen, Pak. Abdullah bin Umar saat itu anak khalifah, anak Umar. Akhirnya setelah selesai, laki-laki itu pun pergi, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Baru mereka tanya, ya Abdullah, itu siapa tadi? Kok segitunya engkau menghormatinya? Padahal ini kata Amas, seandainya engkau berikan 1 dirham, 2 dirham untuknya cukup. Karena ini Badui, Pak, yang kemana-mana jalan kaki. Dia lebih kuat dari himar dan keledai. Kalau engkau kasih 1 dirham, 2 dirham cukup. Tapi ini enggak, kendaraanmu engkau berikan ke dia, kemudian imamahmu pun kau pun kasih dia. Siapa dia? Apa kata Abdullah? Dia itu adalah anak dari seorang tua atau laki-laki yang memang bersahabat dulu, akrab dulu dengan ayahku Umar. Dari sini kata para ulama, tidak putus, Pak. Ya, penghormatan kita, persahabatan kita dengan orang tua, atau dengan kawan dari orang tua kita. Jadi kalau sahabat ayah kita udah wafat, anaknya, keturunan mereka pun tetap kita sambung silaturahim. Tapi tujuannya apa, Pak? Birrul walidain. Ini kita lakukan semua salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan kita akan dapatkan pahala, dan mendapatkan kebaikan bagi mereka. Itu dia. Jadi kayak kita nih yang merantau-rantau ini kan, kadang-kadang kalau pulang, kita kita kunjungi sahabat-sahabat orang tua kita, bawa oleh-oleh, dan ini kita lakukan. Jadi persahabatan tetap terjaga. Dan tujuannya kita bilang itu birrul walidain, dari yang lain. Dan inilah yang menjadi alasan Ibnu Umar. Baru dia katakan itu adalah anak dari sahabat ayahku semasa jahiliyah. Semasa jahiliyah, Pak. Ketika Umar dengannya masih preman saat itu, kalau bahasa kita sekarang. Ketika jahiliyah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku lakukan ini semua berdasarkan hadis Nabi yang kudengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa min abarril birri, sebaik-baik bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah wafatnya, an yasilar rajulu wudda abihi, si anak itu masih tetap melanjutkan silaturahim dengan sahabat ayah-ayahnya, orang-orang tuanya, sahabat emaknya, dan seterusnya. Itu sekalian beberapa wasiat Nabi kepada kita. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bakti kita kepada orang tua setelah wafatnya itu adalah kejujuran. Itu adalah sebuah kejujuran. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kalau ada anak berbakti kepada orang tua semasa hidupnya, Pak, bisa saja karena keterpaksaan. Kan? Kalau enggak ngamuk dia sama kita, kan? Ya udahlah, patuh. Apa dia suruh kita kerjakan, kirim duit kita kirim. Kalau enggak ngambek dia. Ada keterpaksaan ihsan kita ke mereka. Atau ada lagi yang dicontohkan ulama, kalau saya tidak taat kepada dia, mana dapat nanti harta yang banyak ini gitu. Mana ada. Kalau saya lebih mengurus dia, saya jaga dia, tentu nanti saya akan lebih banyak dapatnya. Itu tujuannya. Makanya kata mereka para ulama, birrul walidaini ba'da mautihima
berbakti kepada keduanya setelah wafatnya ini sebuah kejujuran. Kenapa yang mau kita tunggu lagi, Pak? Ada. Ya, jadi itulah saya kira sekalian. Dan banyak lagi tentunya jalan-jalan kebaikan yang kita lakukan sekalian terhadap mereka selain dari yang kita sebutkan, yaitu doa, mohonkan ampun untuk mereka, melakukan janji dan wasiat mereka, menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat mereka, ada sedekah, ya, doa tadi kan, doa itu malah di hadis lain kan disebutkan bila wafat Bani Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara kan. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang diajarkan, 3 doa anak saleh, ya, au waladul salihun yad'u lah, anak saleh yang mendoakan orang. Terakhir, Pak, dalam hadis ini yang syarat soleh siapa, Pak? Anak. Nabi katakan waladun saleh yad'u lahu, orang tuanya nggak syarat, ya, orang tuanya nggak syarat. Maksudnya nggak disyaratkan soleh orang tua itu agar anak solehnya itu ketika mendoakannya sampai ke dia. Ya. Yang syarat adalah anak itu. Kesolehannya dia doakan orang tuanya, seburuk apapun orang tuanya, anak soleh itu bila berdoa kepada Allah untuknya itu sampai. Nah, itu saya kira sekalian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita dengar ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, insyaallah. Dan bacaan kita tadi ke surah Yasin, mudah-mudahan insyaallah ya apa yang diniatkan oleh sahibul bait tersampaikan insyaallah. Dan semoga juga tersampaikan kepada arwah orang-orang tua kita, ya, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita beriman dan mendahului kita wafat, ya. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li akhawatina wa li ikhwanina wa li ahlina wa auladina wa li jami'i qirabatina wa liman wassana bid-du'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan li arwahi ashabi sahibil bait ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan bir riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan bir riyadil jannah. Allahumma la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana ighfir
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد قطر وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد قطر وبلاد سائر المسلمين يا رب العالمين اللهم أبعد عنا شرهم يا مجيب السائلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله